Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Shalom. Selamat datang kembali di Good Morning Jesus. Saat ini saudara, mari kita mau persiapkan hati untuk boleh benar-benar mengecap setiap kebaikan Tuhan kita, kebaikan Bapa kita yang luar biasa, yang selalu mendampingi setiap kehidupan kita, langkah demi langkah, tanpa pernah berpaling sedikit pun. Mari saya undang semuanya boleh pejamkan mata. Kita mau bayangkan bahwa Bapa kita yang penuh kasih saat ini boleh ada di depan kita, menatap kita dengan senyum yang luar biasa, senyum yang menyiratkan, yang menunjukkan betapa besar cinta dan kasih-Nya untuk kita semuanya. Dan kita mau tanggapi cinta dan kasih-Nya itu saat ini dengan memberikan seluruh diri kita di dalam pujian penyembahan. Kita awali dengan tanda kemenangan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh besar Bapa kasih setiamu buat kami. Tak pernah berhenti setiap waktu Bapa, selalu nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam momen-momen di mana kami merasakan di bawah, kami rasakan momen-momen yang gak enak Tuhan. Di sana pun Kau menyatakan kasih kemurahan-Mu buat kami, memberi kami kekuatan, memberi kami pengharapan, dan menyadarkan kami bahwa hanya Engkau yang bisa kami andalkan, hanya Engkau yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini izinkanlah kami Bapa untuk boleh menyampaikan kerinduan kami, menyampaikan rasa cinta kami, karena Engkau begitu baik buat kami. Kami angkat suara saat ini Tuhan. Inilah pernyataan iman kami, inilah pernyataan kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Bapa-Ku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. terus Tuhan, kami mau katakan bahwa Kau sangat kami cinta. Bapa-Ku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Kau baik Bapa.
kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Yesus, kau segalanya buat kami Tuhan. Kau segalanya, Yesusku, kau segalanya. Sungguh kau segalanya. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Bapa yang setia, Bapa yang baik, yang kami perlukan dalam hidup ini, yang kami andalkan, yang selalu ada mendampingiku tanpa pernah berpaling. Sedetik pun tak pernah kau tinggalkan. Kau nyatakan kasih-Mu, kau nyatakan cinta-Mu bagi kami, anak-anak-Mu. Kasih-Mu memberkati, kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu membebaskan, mengubahkan, menyelamatkan. Yesus Tuhan, Kau sempurna, Kau mulia. Sungguh Engkau Tuhan kami yang mulia, Engkau Tuhan kami yang sempurna. Hanya kepadamu Tuhan kami naikkan syukur kami. Hanya kepadamu Tuhan kami naikkan segala puji-pujian kami. Engkau begitu sempurna Tuhan di dalam penyertaan-Mu. Engkau begitu setia Tuhan, tanpa berpaling sedetik pun daripada kami. Kami gak bisa berhenti Tuhan untuk menaikkan, menyatakan, mengekspresikan betapa besar cinta kami kepadamu. Karena kami yang sudah diberkati, kami yang sudah dipulihkan, dibebaskan dan disembuhkan oleh kasih-Mu yang luar biasa. Sekali lagi Tuhan, kami mempersembahkan rasa syukur kami. Karena kasih-Mu yang sudah mengubahkan kami. Mari saudara kita angkat pujian ini bersama-sama, sebab Dia sudah setia buat kita semua. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman ku percaya, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Sungguh Kau setia Tuhan,
setia, pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman ku percaya, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan Sungguh karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. lebih lagi Tuhan yang mau katakan bahwa Engkau Bapa kami yang sungguh-sungguh setia. Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman ku percaya, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Karena kasih-Mu ku diberkati, Karena kasih-Mu kasih-Mu ku dilupakan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan.
hati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan, ku diselamatkan dan dipulihkan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Terus kamu akan syukur kami Tuhan, karena kasih-Mu yang memberkati, kasih-Mu mengubahkan, membebaskan, menyelamatkan, memulihkan. Sungguh kasih-Mu besar, kasih-Mu sungguh mulia, kasih yang sejati Kau berikan kepada kami, Sungguh kami gak bisa berhenti Tuhan Yesus. Roh kami begitu berkobar-kobar untuk terus menaikkan pujian bagi Engkau. Karena kasih-Mu
kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan. Sungguh karena kasih-Mu Tuhan yang membebaskan kami. Kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan, ku diselamatkan dan dipulihkan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Sungguh besar kasih-Mu buat kami Tuhan. Kasih yang membuat kami gak bisa berhenti untuk selalu bernyanyi, selalu bermazmur Tuhan, menyanyikan, memuji setiap kebesaran-Mu, memuji setiap betapa ajaibnya perbuatan-perbuatan-Mu buat setiap hidup kami Tuhan. Terus Kamu angkat hati kami Tuhan menuju hadirat-Mu saat ini, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau, sebab hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan dalam kehidupan kami. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Sungguh hanya Kau Yesus, hanya Engkau Tuhan Yesus. Karena kami sudah merasakan sendiri betapa Engkau menyertai kami, mendampingi persiaran kehidupan kami langkah demi langkah. Karena pernah berpaling sedetik pun. Karena Tuhan, kami rasa kami punya alasan yang kuat untuk kembali menyerahkan diri kepadamu. Karena Engkau memberikan jaminan buat kami sebagai Allah Immanuel yang beserta kami selamanya. Hanya Engkau Yesus, tidak ada yang lain. Sungguh hanya Engkau. Yesus, hanya Engkau Tuhan Yesus. Oh Yesusku, kekuatanku, Kau besertaku selamanya. Oh Yesusku, kekuatanku, Kau besertaku selamanya. Terus panggil namanya Yesus. Oh Yesusku, kekuatanku, Kau besertaku selamanya. Oh Yesusku, kekuatanku, Kau besertaku selamanya. Oh Yesus, kekuatan yang besertaku, Kau besertaku selamanya. Sekali lagi katakan, oh Yesusku, kekuatanku, Kau besertaku
kasih-Mu Tuhan Immanuel, oh Immanuel, selalu besertaku, tak terpisahkan dari kasih-Mu, oh Yesusku. Beserta kami, menyertai kami, hanya Kau, tiada yang lain. Oh, Sikala para 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi setiap dari kami pada pagi hari ini. Saat kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas setiap dari kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau telah menaungi kami, memenuhi kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah pada saat ini hati kami seperti tanah yang telah dibajak, yang siap untuk menerima firman, untuk boleh kami renungkan, kami terapkan, kami lakukan dalam kehidupan kami, untuk menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Pakailah hamba-Mu di kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu diberitakan bukan dengan kekuatan manusia,
tetapi dengan kuasa dan otoritas dari Allah Roh Kudus sendiri. Tuhan Yesus. Dan hati kami boleh berkobar-kobar mendengarkan Engkau Tuhan. Untuk boleh berakar kuat di dalam-Mu, bertumbuh dan berbuah hanya bagi kemuliaan. Yes, Terima kasih Tuhan, ini waktu-Mu, berbicaralah pada kami siap untuk mendengarkan. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom GMJ viewers, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih berada. Pada pagi hari ini kita telah memuji memuliakan Tuhan. Dan kini kita mau mendengarkan sedikit renungan dari firman-Nya yang diambil dari bacaan pertama dari kalender liturgi kita, yang yaitu dari Yesaya 65, 17 sampai 21. Suatu pengharapan akan langit dan bumi yang baru. Saya akan bacakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorai untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erangan pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Para GMJ viewers, dimanapun teman-teman berada saat ini, bacaan pertama pada bacaan liturgi hari ini mengajak kita untuk melihat bahwa Tuhan menjanjikan langit yang baru, bumi yang baru, penuh dengan sukacita dan sorak-sorai. Gak usah pusing sama umurnya yang tadi disebutkan ya. Tetapi intinya adalah bagaimana Tuhan menyediakan suatu tempat bagi kita dan suatu kondisi yang luar biasa bagi kita yang setia dan taat kepadanya, melampaui hidup kita pada saat ini. Maka ini berbicara soal pengharapan akan hari esok. Suatu pengharapan yang bahkan melampaui hidup kita sekarang ini. Pada pagi hari ini kita diajak untuk melihat betapa pentingnya dan kuatnya adanya pengharapan bagi kita orang-orang Kristiani. Berapa banyak dari kita kadang-kadang bingung ya. Di hidup ini kok saya hidupnya cek soroe, ya bahasa Prancisnya. Cek soroe, gak selesai-selesai. Satu masalah selesai, ada masalah berikut ya. Nanti pergumulan belum selesai, ada pergumulan berikut. Dan kemudian kita mungkin akan melihat ada orang-orang yang hidupnya gak baik-baik amat. Yang mungkin bahkan bukan pengikut Kristus, tapi kok diberkati dari lahir sampai mati. Kalau kita akan mempertimbangkan hal demikian, kadang-kadang kita bisa stres sendiri dan pengharapan kita pupus. Tapi pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, hidup bukan cuma soal hari ini. Bukan soal hidup ini saja. Sebagai orang percaya, maka kita harus melihat kehidupan itu melampaui kematian. Kalau ada orang yang hidupnya tidak baik tapi enak sampai mati gitu ya, yang bikin kita gregetan gitu ya. Tapi itu cuma hidup yang sekarang. Bagaimana dengan hidup setelah kematian? Bagaimana ia mempertanggungjawabkan hidupnya? Yang kita lihat cuma hidup yang sekarang. Tetapi kita tahu, dan kalau kita memang orang percaya, orang yang beriman, maka kita tahu ada kehidupan setelah kematian. Demikian juga dengan kita yang harus bersusah payah. Yang kayaknya gak habis-habisnya masalahnya.
yang berkatnya kayaknya kurang terus dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ini bersusah payah sampai berapa tahun sih? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Seumur hidup, oke, seumur hidup. 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, cuma segitu. Sisanya, kelanjutannya, itu adalah keabadian. Tidak ada artinya apabila kita bersusah payah di hidup sekarang. Bahkan sampai 70, 80, 90, 100 tahun. Tidak ada artinya. Dibandingkan dengan kekekalan. Di mana kita akan menghabiskan kekekalan tersebut. Berdasarkan yang kita persembahkan. Dari yang tadi susah payah kita 80, 90, 100 tahun. Maka pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Karena tidak terbatas pada perjuangan, susah payah, penyakit, kekecewaan di dalam hidup sekarang ini yang kita jalani. Yang memang tidak pernah lepas dari masalah. Yang tidak pernah lepas dari pergumulan. Apalagi dengan mindset kita yang seringkali sulit melihat berkat. Kita seringkali cuma bisa melihat kurang ini, kurang itu. Ya, merasa bayaran saya kurang. Merasa kurang dicintai. Padahal mungkin sebenarnya yang sudah kita terima dan kita dapatkan jauh lebih baik dari kebanyakan orang di luar sana. Hanya saja karena kita memang sulit bersyukur. Ya, sulit untuk melihat karya Tuhan karena fokus pada kekurangan yang ada. Saya pernah menghayal kalau saya dapat menang undian atau tiba-tiba menyelamatkan seorang ahli waris dan kemudian saya mendapatkan warisan dari seorang jutawan luar negeri gitu ya. Saya mau dapat oke, pertama-tama saya nggak usah saya nolongnya tulus gitu guys. Tapi tetap dikasih. Kira-kira dikasih berapa ya? Oke, berapa dolar? $100.000? Kurang kayaknya. $1 juta. Terus pikir-pikir lagi, kalau mau membesarkan komunitas harus lebih besar dari itu lagi. Mau beli rumah retret itu lebih besar dari itu lagi. Oke, at least mungkin $5 juta, $10 juta. Artinya itu nggak ada habisnya. Karena akan muncul pertimbangan-pertimbangan berikutnya. Sehingga berapapun yang kita dapatkan, baik itu instan, dengan kerja keras, atau dengan cara yang ngayal tadi ya, tidak akan pernah cukup. Kalau hati ini memang tidak pernah terpuaskan. Karena kita akan selalu merasa kurang. Dan kalau kita berfokus pada kehidupan di saat ini, betapa celakanya kita. Karena kita akan terjebak dalam kondisi tanpa pengharapan. Karena pengharapan kita terbatas hanya pada kehidupan yang sekarang. Yang tidak pernah bisa terpuaskan dan tidak dapat dijamin. Karena kehidupan kita yang sesungguhnya adalah melampaui hidup yang sekarang. Karena itulah pengharapan kita sampai pada sesudah kematian. Pengharapan yang kuat di dalam Tuhan membuat kita bisa bertahan dalam mungkin tadi yang saya katakan pergumulan, sakit penyakit, ya, sakit gak sembuh-sembuh, atau melihat orang lain yang kita cintai bergumul, tidak ada habisnya. Tetapi kalau kita punya pengharapan sesudah kematian, ada pengharapan yang kuat. Karena kita percaya Tuhan tahu lebih baik. Dan apa yang kita jalani hari ini tidak ada bandingannya dengan apa yang akan kita jalani sesudah kematian kita. Itu juga memberikan kekuatan buat kita dalam menghadapi perpisahan dalam kematian. Waktu papa saya nggak ada sudah sekitar 25 tahun yang lalu, sudah lama sekali. Saya ingat kami anak-anaknya yang adalah sudah anak-anak Katolik ya. Kami sedih, nangis, kehilangan. Apalagi saya dekat dengan bapak saya. Tetapi ada penghiburan. Karena beriman di iman yang sama. Papa saya itu adalah orang yang kalau menjelang Paskah, biasanya diputar dulu, belum ada Passion of the Christ, belum ada The Chosen. Saya lupa judulnya apa dulu yang sering diputar setiap Paskah. Yang duduk manis di depan TV nonton dari awal sampai akhir itu papa saya.
Kami anak-anak yang Katolik gak pernah nonton malah. Bahkan sebenarnya kami itu pada waktu itu ya, karena masih Katolik KTP, juga nggak tergerak untuk membawa papa untuk dibaptis. Papa saya itu dijamah Tuhan sendiri. Dia kepingin sendiri. Dengan nonton terus setiap pasca itu ya di depan TV. Akhirnya dia minta untuk kelas agama dalam kondisi sakit. Gurunya datang ke rumah. Akhirnya dia dibaptis. Dan kemudian tak lama kemudian dia meninggal karena kansernya, karena sakitnya. Tetapi karena berbagi iman yang sama, kami sama-sama percaya bahwa kematian itu cuma perpisahan sesaat. Memang nggak tahu, tadi saya katakan udah 25 tahun. Mungkin nanti saya nggak tahu meninggalnya kapan, tetapi pada waktu itu kami akan bertemu kembali. Suatu pengharapan yang memberikan kekuatan saat terjadi perpisahan yang tidak terelakkan. Memberikan penghiburan yang melampaui akal sehat bahkan. Karena ada pengharapan nanti ketemu lagi kok. Ini cuma pisah sementara. Beda dengan mama saya yang waktu itu dibaptis juga sama papa, tetapi karena cuma ikut-ikutan. Karena papa ikut kelas, di rumah juga kelasnya, dia juga ikut. Akhirnya mama saya ikut dibaptis, memenuhi syarat, dia ikut dibaptis, tetapi tidak dengan pemahaman yang sempurna. Ya, bahkan mungkin belum dengan kerinduan yang seharusnya. Belum dengan pemahaman yang seharusnya. Maka ketika dia nggak percaya ada kehidupan setelah kematian, dia sangat kolaps, sangat kehilangan, sangat sedih. Karena bagi dia, this is the end. Mama saya sangat cinta sekali sama papa saya ya. Saya ingat pada waktu itu, terutama usai dikubur. Kalau pas masih dia satu repot, ya, jadi kadang-kadang nggak sempat sampai meratap. Setelah itu, setiap malam saya tuh terbangun. Karena mama saya pasti diam-diam tengah malam itu nangisin papa saya. Sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan. Karena belum ada pengharapan. Nanti ketemu lagi. Saya bisa ngomongin dia dan saya ngomongin dia. Gak apa-apa ma, nanti ketemu lagi. Sambil nangis juga sih sayanya ya. Tapi buat mama saya sulit untuk menerima. Karena dia belum memiliki pengharapan yang sama. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, para GMJ viewers, bersyukur dan berbahagialah apabila kita berada di dalam iman Kristiani kita dan kita punya pengharapan yang melampaui kematian. Suatu hari kita akan bertemu lagi dengan orang-orang yang kita cintai, bahwa kematian hanyalah perpisahan sementara, bahwa susah payah kita, kesulitan kita, sakit penyakit yang kita jalani di hidup ini hanya sementara. Kita punya pengharapan akan hidup yang lebih baik. Hidup yang bahkan begitu sempurna. Bersama orang-orang yang telah mendahului kita. Di dalam persatuan dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua orang kudus dan para malaikat. Kita punya pengharapan yang boleh menjadi kekuatan bagi kita. Orang-orang percaya. Mari kita pegang kekuatan itu di dalam pengharapan kita. Dalam iman kita. Akan surga, langit yang baru, bumi yang baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka apapun yang kita jalani hari ini, di kantor, di studi, di rumah, dalam pergaulan kita, ingat suatu pengharapan. This is not forever. We are not alone. Dan kita bersama-sama melangkah sampai kepada pengharapan itu terpenuhi di dalam hidup dan mati kita. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa pengharapan kami bukan cuma berhenti di dalam hidup ini, tapi bahkan melampaui kehidupan ini sampai pada kekekalan. Biarlah kami boleh berpegang kuat di dalam Engkau, di mana pengharapan itu dikuatkan oleh iman, tetapi juga memberkati iman kami untuk semakin bertumbuh, untuk semakin kuat berharap di dalam Engkau. Biarlah apapun yang menjadi kesulitan dan pergumulan kami saat ini, kami boleh lihat sebagai batu loncatan, sebagai suatu kesempatan untuk memurnikan kami, agar langit yang baru, bumi yang baru, sukacita sejati, sungguh kami capai nantinya
bersama dengan orang-orang yang kami kasih yang telah mendahului kami atau yang akan mendahului kami. Dan kami boleh bersatu dengan Engkau Allah pencipta kami di dalam sukacita surgawi yang boleh menjadi kekekalan bagi setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah Allah kekuatan kami, Engkaulah Allah penghibur kami, Engkaulah pengharapan kami. Kami berdoa dalam satu nama penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, sebuah pengharapan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ku tahu ku punya Yesus, kuasanya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Sekali katakan, ku tahu ku punya Yesus, kuasanya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Hidup kami sungguh aman di dalam Engkau Tuhan. Aman di dalam-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Sungguh kami percaya dan yakin Tuhan bahwa hidup kami akan aman di dalam Engkau. Karena Engkau adalah Bapa kami yang kekal, Bapa yang akan selalu mendampingi kami dan yang akan selalu menjadi tumpuan harapan kami sepanjang umur kehidupan kami. Khusus sepanjang hari ini Tuhan, kami mau persembahkan apa yang kami kerjakan, apa yang kami buat, apa yang kami perkatakan sepanjang hari ini ke dalam tangan urapan-Mu, agar Engkau yang mengurapi kami, menguduskan kami, agar setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami perkatakan sepanjang hari ini, itu semua boleh memberkati orang-orang di sekitar kami. Saya percaya Tuhan, apapun yang kami alami, itu semua sudah atas kehendak, dan kami akan menaruh seluruh diri kami, seluruh pengharapan kami hanya kepada-Mu yang selalu hidup bersama dengan kami sebagai Tuhan, sahabat, dan juru selamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan kami percaya berkat-Mu akan menyertai kami semuanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Semoga pujian penyembahan dan renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya dalam menjalani hari ini bersama dengan kuasa Roh Kudus. Sampai jumpa di Good Morning Jesus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati and God bless you. Bye-bye.